Fahmi dan Rida adalah sepasang suami istri yang sudah lama hidup miskin. Mas, sebenarnya kapan sih kita itu bisa kaya raya dan punya banyak uang? Aku tuh capek tahu nggak Mas, hidup miskin kayak gini terus. Manalah tiap hari kena hina. Aku tuh udah nggak tahan Mas. Aku pengen kayak orang-orang kaya di luar sana. Dek, Mas tuh juga udah gak tahan hidup miskin kayak begini terus. Tapi mau gimana lagi ya Dek, Mas cuma bisa kerja jadi tukang ojek online. Mas selama ini juga udah nyoba nyari pekerjaan lain yang gajinya besar. Tapi ya susah banget Dek, kamu mbok ya ngertiin keadaan Mas gitu. Mas, aku tuh kurang ngertiin gimana sih. Selama ini loh kita udah hidup susah. Dan nyatanya aku masih mau tuh bertahan hidup sama Mas. Mas nih bilangnya udah usaha, tapi nggak pernah ada hasilnya. Ya namanya juga belum rezeki Dek. Mau usaha terus pun kalau emang belum rezeki ya nggak bisa dipaksa. Udah gini aja, besok Mas bakal usaha lebih keras lagi deh buat nyari kerjaan lain yang gajinya besar. Kamu yang sabar ya. Aku tuh ya Mas udah sabar banget loh selama ini. Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya Mas besok harus dapat pekerjaan yang gajinya besar. Dan pastinya bisa buat kita kaya raya. Iya ya, Mas usahakan ya. Tapi kalau nggak dapet kamu jangan kecewa dan marah ya Dek. Ya jelas marah lah. Intinya kalau Mas besok nggak bisa dapat pekerjaan yang gajinya besar, aku bakal marah sampai seminggu. Astagfirullahaladzim, kok kamu sampai segitunya sih Dek? Ya habisnya, Mas selama ini usaha tapi nggak pernah ada hasilnya. Aku kan kayak gini supaya Mas itu beneran nyari kerja. Nggak cuma nyari-nyari doang, tapi harus bisa dapat beneran. Iya ya, ntar Mas gak cuma nyari kerja, tapi beneran berusaha sampai bisa dapat kok Dek. Tenang aja. Udahlah kalau gitu, aku mau beli sayuran dulu. Ya ampun Bu Rida, mau beli sayuran apa? Tapi kok mukanya sedih banget sih? Lagi ada masalah atau gimana Bu? Tiap hari mukanya kelihatan sedih dan marah. Ya biasalah Bu, saya tuh capek hidup miskin kayak gini terus. Suami saya tuh bilangnya mau cari usaha dan cari kerja yang gajinya besar, tapi nggak pernah ada hasilnya. Yang sabar toh Bu Rida, namanya juga kan orang lagi usaha. Kalau belum dapat ya berarti emang belum rezeki gitu. Ya jangan dipaksain toh. Iya sih Bu, tapi tetap aja saya tuh nggak tahan hidup dengan keadaan ekonomi yang kayak gini. Nyesel banget tahu nggak, saya tuh punya suami kayak gitu. Astagfirullah Bu Rida, nggak boleh ngomong seperti itu, nggak baik loh. Seharusnya ibu itu sebagai seorang istri mendukung usaha suami ibu. Bu, saya tuh selama ini udah sabar dan selalu ngedukung, tapi nyatanya nggak pernah ada hasilnya. Dan ibu tuh ya jangan malah belain suami saya. Ibu suka apa sama suami saya? Ya ampun Bu Rida, ibu ini udah keterlaluan banget sih. Ya nggak mungkin lah saya suka sama suami orang. Dan juga ya Bu, saya tuh bukannya mau belain suami ibu, tapi niat saya tuh baik, mau ngasih tahu ibu kalau namanya yang nyari kerja itu emang susah. Jadi ya sebagai seorang istri kita nggak boleh terlalu nuntut. Bu, saya tuh nggak butuh ya dikasih tahu sama ibu. Bu, saya tuh ya nggak perlu dikasih tahu sama ibu. Ibu tuh ngomong kayak gitu karena ibu tuh nggak merasakan kesusahan saya selama ini. Orang suami Bu Yanti aja loh, bos perusahaan. Mana ngerti lah perasaan saya yang punya suami cuma tukang ojek online. Bu Rida, sebelum suami saya jadi bos perusahaan, dulu itu suami saya cuma jadi pembersih sampah. Lebih susah loh dari pekerjaan suami ibu sekarang. Bahkan ya, dulu saya dan suami saya pernah sampai makan garam dan nasi doang. Makanya saya tuh ngasih tahu ke ibu, jangan terlalu nuntut. Karena apa Bu? Karena kita sebagai seorang istri harus mendukung apapun keadaan suami kita. Saya pernah mengalami hal yang lebih susah. Jadi ibu tuh jangan kira ya kalau saya dan suami saya itu nggak pernah susah. Alah, itu semua bohong kan? Ya nggak mungkin lah. Bu Yanti dan suami sekarang kan kaya raya. Mana mungkin dulu cuma jadi tukang sampah. Udahlah, cuma beli sayuran dulu. Soalnya kalau dengerin cerita bohong ibu tuh bikin sakit kepala. Keesokan harinya, Assalamualaikum, Mas pulang, Dek. Waalaikumsalam, gimana Mas? Dapat kerjaan kan yang gajinya besar? Ya ampun, Dek, kamu ini suami pulang, mbok ya disuguhin kopi atau teh gitu. Jangan malah langsung ditanyain. Buat teh atau kopinya nanti aja sih Mas. Aku tuh penasaran loh, Mas tuh udah dapat kerjaan atau belum yang gajinya besar? Alhamdulillah kok, Mas ada dapat kerjaan yang gajinya lumayan besar. Wah, alhamdulillah. Akhirnya Mas dapat juga pekerjaan yang gajinya besar. Tapi Dek, itu pekerjaan di luar negeri, jadi Mas harus pergi ke luar negeri. Udah, nggak apa-apa Mas.
Yang penting Mas itu bisa dapat pekerjaan yang gajinya besar. Mau itu keluar negeri kek, keluar angkasa kek, ya nggak apa-apa toh. Beneran gak apa-apa dek. Kamu emangnya gak sedih Mas tinggal di luar negeri? Itu jauh loh dek, dan pastinya Mas itu gak bisa pulang dalam waktu bertahun-tahun. Ya sedih sih Mas, tapi aku lebih sedih kalau hidup kita tuh terus gini. Jadi ya walaupun aku harus ditinggal Mas keluar negeri, aku bisa tahan kok. Yang penting Mas tuh waktu kerja yang bener dan bisa menghasilkan banyak uang. Entar kan kalau misalnya uang kita udah banyak, Mas bisa pulang ke sini, terus kita bisa bikin usaha deh. Ya juga ya dek, kamu pemikirannya bagus banget. Kita itu Mas harus berpikir seluas-luasnya. Biar apa coba? Ya biar hidup kita berubah. Jadi Mas berangkat ke luar negeri kapan nih? Sebenarnya butuh waktu lama sih dek, kan ada pelatihannya juga. Karena Mas sendiri juga udah bisa bahasa Inggris lumayan lancar. Jadinya katanya Mas itu bisa berangkat secepat mungkin. Alhamdulillah deh kalau gitu. Kan semakin cepat semakin baik. Kalau gitu aku bakal persiapin Mas semua barang-barang yang mau Mas bawa. Ya ya dek. Duh sebenarnya aku itu agak berat kalau mau meninggalkan istriku ini. Aku heran deh kok istriku ini sama sekali nggak khawatir ya kalau aku itu pergi ke luar negeri. Tapi ya udahlah, mungkin karena selama ini istriku tuh capek hidup miskin, makanya dia itu senang sekarang aku bisa dapat pekerjaan yang gajinya besar. Beberapa hari kemudian Fahmi pun akhirnya pergi berangkat ke luar negeri. Dek, Mas berangkat kerja ke luar negeri dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa langsung telepon Mas ya. Iya Mas, Mas juga yang baik-baik ya di luar negeri nanti. Jangan telat makan dan kalau udah capek jangan dipaksain. Terus kalau ada apa-apa langsung telepon aku ya Mas. Dan jangan lupa loh Mas, Mas harus selalu ngirim uang ke aku. Iya dek, siap. Oh ya, Mas udah bilang kok sama beberapa tetangga yang dekat sini supaya kalau ada apa-apa mereka itu bisa langsung bantuin kamu. Ya ampun, Mas kok repot-repot sih? Padahal kan aku bisa minta tolong sendiri. Ya nggak apa-apa toh dek. Jadi mereka itu tahu kalau kamu itu Mas tinggal kerja di luar negeri. Jadi mereka itu bisa langsung peka gitu bantuin kamu. Iya juga ya Mas. Makasih ya udah perhatian. Aku jadi ngerasa sedih deh ditinggalin Mas kerja ke luar negeri. Mas juga sedih kok dek harus ninggalin kamu pergi kerja ke luar negeri. Aslinya Mas itu berat banget mau pergi. Tapi gimana kan, ini semua demi supaya hidup kita itu bisa lebih baik. Iya Mas, bener banget. Kita harus saling menguatkan ya. Dan kita nggak boleh nyerah. Pokoknya hidup kita harus lebih baik. Iya dek, siap. Ya udah Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas di jalan. Akhirnya Mas Fahmi bisa dapat kerjaan yang gajinya besar juga. Ya walaupun harus sampai kerja ke luar negeri sih. Aslinya aku sedih dan takut ditinggal Mas Fahmi kerja ke luar negeri. Tapi ya mau gimana lagi. Kalau nggak gini kan keadaan ekonomi keluargaku bakal makin susah. Duh ya ampun, uang kiriman pertama dari Mas Fahmi banyak juga ya. Tapi di sini ada suratnya nih. Mas Fahmi bilang kalau ini sebagian uangnya harus ditabung buat bangun rumah. Ya, aku kirain semua uang ini boleh aku habisin. Tapi nggak apa-apa deh. Toh juga kan kalau rumah ini dibagusin, aku ikut seneng. Yaudah deh kalau gitu setengahnya aku tabung. Semoga aja tiap kiriman uangnya nambah. Mending sekarang aku belanja dulu deh. Enaknya makan apa ya? Kayaknya kalau makan ayam enak gak sih? Kalau dimasak rendang bakal lebih enak. Kalau gitu langsung aku beli aja deh, sekalian beli sayuran. Duh, jalan kaki ternyata nggak enak juga ya. Jadi pengen beli motor deh. Tapi ntar aja deh, nunggu bangun rumah dulu. Ya ampun, itu kan Aryo ya, yang kemarin baru cerai sama istrinya. Udah lama loh aku nggak lihat dia. Kok makin kelihatan maco dan ganteng ya? Dia kesini lagi. Duh, aku harus gimana nih? Pasti dia sadar kalau aku liatin dari tadi. Mas Aryo, gimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Haha, iya Mbak, benar. Saya nggak nyangka deh kita itu sekarang udah nikah masing-masing. Tapi sialnya rumah tangga saya itu gak bertahan lama kayak rumah tangga Mbak. Emangnya Mas Aryo kok bisa cerai sih? Padahal kan kayaknya rumah tangga Mas Aryo tuh adem ayem. Saya tuh kesel banget sama istri saya Mbak. Dia itu gak pernah bisa ngertiin saya Mbak. Mana ternyata dia itu selingkuh lagi. Duh ya ampun, itu parah banget sih mantan istri Mas Aryo. Ya makanya itu. Ngomong-ngomong suami Mbak Rida katanya pergi kerja ke luar negeri ya? Iya Mas, bener banget.
Mas Aryo tahu dari mana emang? Dari warga-warga sini lah Mbak. Kapan-kapan saya main ke rumah Mbak Rida boleh nggak? Ya buat silaturahmi gitulah. Ya boleh-boleh aja dong Mas. Lagian kan aslinya kita tetanggaan. Cuman Mas Aryo tuh dulu jarang kelihatan. Wah alhamdulillah kalau boleh. Saya tuh jarang kelihatan karena sibuk banget kerja Mbak. Sekarang mah pekerjaan saya itu lebih enak. Jadi saya itu bisa leha-leha lah sedikit. Apalagi kan saya itu udah cerai sama istri saya. Jadi ya saya sekarang sering di rumah Mbak. Jadi begitu toh. Mas Aryo, kalau gitu saya duluan ya. Soalnya mau beli sayuran. Walah iya ya Mbak Rida silahkan. Duh ya ampun aku kok kayak jatuh cinta lagi ya sama situ orang. Aku heran aja deh dia itu masih cantik aja kayak dulu. Gak berubah sama sekali. Padahal udah bertahun-tahun setelah berlalu ya. Apa aku deketin lagi apa ya? Kan mumpung suaminya lagi kerja ke luar negeri. Dan aku juga udah cerai sama istri aku juga kan. Aryo pun berniat mendekati Rida dan bukannya menolak dan menjauh. Rida malah sangat welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryo. Wah, Mas Aryo bawa apa itu? Ini loh aku bawain martabak kesukaan kamu. Ya ampun Mas, kok repot-repot sih? Dan Mas Aryo masih tahu aja kalau martabak itu makanan kesukaanku. Ya jelas dong, walaupun kita itu udah bertahun-tahun pisah, tapi aku akan tetap ingat semua tentang kamu loh. Mas Aryo mah bisa aja deh. Duh ya ampun, kepalaku pusing banget tiba-tiba. Kamu kenapa Rit? Yuk aku antar ke kamar, pasti kamu lagi kecapean ya? Boleh. Sekalian temenin ya Mas. Soalnya sekarang aku tuh suka kesepian. Gara-gara suamiku kan gak pernah mau pulang. Ya kamu tenang aja ya. Aku itu bakal siap nemenin kamu kapan aja kok. Yuk aku anterin dan temenin kamu istirahat di kamar. Dan kalau kamu itu mau, aku bakal kasih sesuatu yang bakal bikin pusing kamu itu langsung hilang kok. Wah, emangnya ada Mas? Aku mau dong. Gampang kok, tinggal kita itu gitu. Nah, kamu mau kan? Dijamin nih, pusing kamu itu bakal langsung hilang. Aku jago banget loh. Tapi emangnya nggak apa-apa Mas? Nanti kalau ada yang mergokin kita gimana coba? Ya ampun tenang aja, tinggal kunci aja tuh pintu rumah. Terus kan kita bisa melakukannya di dalam kamar kamu. Gak bakal ada yang tahu kok. Iya juga ya. Ya udah deh Mas, gas. Lagian aku juga pengen deh enak-enak sama Mas Aryo. Nah bagus, yuk langsung gas. Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu ini makin lama makin bagus juga ya. Habis direnovasi ya? Iya dong. Sebenarnya ya aku tuh dikirimin banyak uang sih buat bangun rumah ini. Cuma karena aku males, uangnya aku pakai di buat shopping-shopping. Jadi ini rumah aku renov aja. Hehehe. Oh alah, nggak apa-apa sih. Harusnya suami kamu itu juga harus ngertiin kalau kamu itu butuh uang buat shopping, ya kan? Nah, bener banget tuh. Andai aja suamiku itu sepengertian kamu, Mas. Yaudah yuk kita nikah aja. Mas Aryo ini ngomong apa sih tiba-tiba ngomong nikah? Udah yuk, langsung gas aja kita enak-enak. Dari tadi nggak jadi-jadi, malah asik ngobrol. Yaudah yuk langsung gas. Duh ya ampun, ternyata enak-enak sama kamu itu bener-bener bikin nagih ya. Aku gak nyangka deh. Ya iyalah, tapi Mas Aryo tuh juga bener-bener bikin nagih loh. Dan beneran sejago itu. Jadi pengen terus tiap hari. Makanya kamu itu mau kalau aku ajak nikah supaya bisa enak-enak terus. Hehehe. Tapi Mas, aku kan masih punya suami. Masa nikah lagi sama Mas Aryo? Ya ampun, suami kamu kan gak pulang-pulang. Jadi gak apa-apa dong. Iya juga sih. Aku juga sebenarnya lama-lama jadi kesepian banget. Nah, ya udah, ayo gas langsung. Gas kita nikah aja. Tapi gimana Mas kalau para warga di sini tahu dan malah menghakimi kita, terus kita dibutuhkan ke penjara? Ya ampun, kalau itu mah gampang, tinggal bilang aja kalau suami kamu itu meninggal di tempat kerja. Terus kita nikahnya juga gak usah bikin acara besar-besaran. Wah, iya juga ya. Mas Aryo ini idenya mantep juga. Ya iya dong, soalnya aku itu gak mau ya kehilangan kamu lagi. Kamu kan dulu tega banget mutusin aku terus nikah sama suami kamu sekarang. Hehehe, ya maaf Mas. Pada saat itu kan kamu lama banget mau nikahin aku. Jadinya aku milih Mas Fahmi deh, yang langsung bisa ngasih kepastian dengan nikahin aku. Iya gak apa-apa. Lagian pas itu emang aku itu juga belum mapan. Jadi gak berani lah mau langsung nikahin kamu. Tapi harusnya kamu itu emang setia. Kamu bakal nungguin aku dong sampai bisa mapan. Tapi kamu malah dengan teganya mutusin aku terus nikah sama suami kamu sekarang ini.
Iya ya Mas, aku kan tadi juga udah minta maaf. Aku tahu kok aku salah, makanya sekarang aku tuh mau memperbaiki kesalahan aku. Iya, aku paham kok. Makanya kamu itu harus mau ya kalau aku ajakin nikah. Tenang aja Mas, aku mau kok. Gimana ntar kalau kita nikahnya di KUA aja? Terus kita minta tolong beberapa orang buat jadi saksi. Tapi jangan sampai ada yang tahu warga sini. Wah, bener juga ya. Aku juga kepikiran kayak gitu. Jadi ya udahlah, langsung gas aja. Sementara itu, Duh ya ampun, ini kok si Rida nggak bisa dihubungin ya. Kemarin-kemarin ini nomor HP-nya masih bisa dihubungin deh. Padahal kan aku itu mau ngasih tahu kalau aku itu mau pulang ke Indonesia. Tapi ini nomornya malah nggak bisa dihubungin sama sekali. Kalau gitu aku langsung beli tiket pesawat ke Indonesia aja deh. Aku juga udah kangen banget sama dia. Fahmi pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Namun betapa terkejutnya, Assalamualaikum, Mas pulang. Dek, kok rumah kosong ya? Assalamualaikum, Dek, Rida. Ya ampun, ini istriku kemana sih? Dan kenapa ini kok rumahnya cuma direnovkan? Kan aku itu ngirim uang buat dibangun ulang. Kelakuan istriku ini ada-ada aja deh. Loh, Pak Fahmi ya? Bu Yanti ya? Bu, saya Fahmi. Loh kok Pak Fahmi masih hidup? Kata istri Pak Fahmi meninggal ketika kerja di luar negeri. Astagfirullahaladzim, emang bener Bu, istri saya tuh bilang gitu. Saya lo masih sehat walafiat kok dibilang meninggal sih. Ya, saya nggak tahu Mas. Orang istri Mas sendiri yang bilang gitu. Dan Bapak tahu nggak kalau istri Bapak itu lagi mau nikah loh sama si Aryo itu. Hah? Yanti nggak lagi bercanda atau bohong kan? Nggak mungkin istri saya itu sampai mau nikah lagi sama orang lain. Beneran Pak, saya nggak bohong. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak langsung aja ke KUA. Ya udah Bu, kalau gitu saya langsung gas OTW ke KUA ya. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Dengan amarah yang membara, Fahmi pun pergi ke KUA dan ia sangat dibuat terkejut. Wah, bagus ya kamu Rida. Tanpa berdosa kamu itu berani-berani ya menikah lagi. Kamu loh masih sah jadi istri Mas. Kok kamu itu dengan tega-teganya melakukan hal itu? Loh, kok Mas Fahmi ada di sini? Bukannya Mas Fahmi lagi kerja ya di luar negeri? Itu nggak penting sekarang. Kalau kamu itu emang mau nikah lagi, bilanglah. Setidaknya kita cerai dulu. Jangan kayak begini dong caranya. Mas, maafin aku tuh nggak ada niatan sama sekali buat nikah lagi. Tapi aku juga butuh kasih sayang dan butuh perhatian Mas. Sedangkan masih sibuk kerja di luar negeri. Plak. Kamu kira aku itu kerja di luar negeri buat siapa, ha? Kan kamu juga yang nyuruh aku itu kerja dengan gaji yang besar. Giliran aku itu udah kerja dan mengirimi kamu uang, kamu malah dengan teganya nikah sama orang lain. Fahmi, jangan kasar ya sama Rida. Dia itu sekarang jadi istri aku. Hah? Ambil aja, aku gak butuh wanita gak setia kayak dia. Dengar ya Rida, aku talak kamu. Kita urus perceraian kita secepatnya. Dan rumah kita itu bakal aku hancurkan. Lagian ternyata itu rumah cuma kamu renov doang. Fahmi pun menceraikan Rida. Ia juga menghancurkan rumah di mana ia dan Rida dulu tinggal. Rida kemudian tinggal bersama Aryo, sedangkan Fahmi kembali bekerja ke luar negeri. Mas, gimana nih? Beras di rumah kita udah habis loh. Katanya mau nyari kerja, tapi sampai sekarang nggak pernah mau nyari kerja. Dan Mas Arya tuh bohong ya selama ini. Bilangnya kalau Mas itu punya pekerjaan yang udah enak. Tapi ternyata Mas Arya tuh cuma pengangguran. Ya namanya juga usaha biar bisa dapetin kamu. Udah kamu tenang aja, nanti Mas cari kerja kok. Masalah beras kan bisa ngutang dulu di warung. Ya nggak bisa gitu dong Mas. Mas Arya tuh ya harus nyari kerja sekarang. Jujur deh, aku nyesel banget. Kalau aja aku nggak nikah sama kamu dan masih sama Mas Fahmi, mungkin sekarang hidupku masih bahagia dan tercukupi. Pada akhirnya Aryo pun tidak mau bekerja. Mereka berdua pun jatuh miskin dan menjadi seorang pengemis. Rida pun amat menyesal karena telah berkhianat pada suaminya Fahmi.